162, Instagram 6, Twitter 146, dan YouTube 2. Kami sekali lagi mengajak dan meminta kepada platform digital untuk lebih aktif melakukan proses take down ini. Kami tentu akan mengacu kepada Undang-Undang ITE dan undang-undang terkait lainnya untuk mengingatkan semua yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di ruang digital, khususnya platform digital, bahwa kami tentu akan menggunakan seluruh kewenangan yang dimiliki apabila hoax ini masih tetap dibiarkan untuk ada di platform-platform digital. Sekali lagi kami minta untuk segera melakukan proses take down atau pemblokirannya. Kami juga memberikan apresiasi kepada Kepolisian Republik Indonesia yang telah menangani kasus hoax hingga hari ini sebanyak 89 tersangka yang terdiri dari 14 sudah ditahan dan 75 sedang diproses. Seluruh tindakan memproduksi maupun meneruskan dan menyebarkan hoax melalui smartphone adalah tindakan melanggar hukum. Dan kami pastikan itu berpotensi untuk dikenakan pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana yang hukumannya bisa sampai 5 bahkan 6 tahun dan denda bisa sampai dengan 1 miliar rupiah. Kami berharap masyarakat menyadari saatnya sekarang kita untuk membatasi diri kita dan menggunakan semua ruang digital kita, smartphone yang kita miliki, dan secara khusus kecerdasan kita menggunakan seluruh fasilitas yang dimiliki dan disediakan oleh bangsa ini dengan baik. Tindakan melakukan, memproduksi hoax, menyebarkan dan meneruskan hoax adalah tindakan pidana. Sekali lagi kami minta untuk bersama-sama kita mengambil bagian secara positif untuk memastikan usaha kita bersama baik pemerintah dan seluruh komponen masyarakat mengakhiri dan memutus mata rantai COVID-19 ini dapat berhasil segera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Pada hari ini kami akan menyampaikan progres penanganan pandemi COVID-19 yang terus secara terintegrasi kita lakukan bersama-sama dengan melibatkan seluruh kementerian lembaga, melibatkan masyarakat, melibatkan pemerintah dari pusat sampai daerah, melibatkan dunia usaha, yang semuanya dikoordinasikan dalam satu sistem yang terintegrasi di gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Oleh karena itu, ini adalah satu-satunya jalan untuk kita bisa lebih efektif, lebih efisien, dan terarah di dalam penanganan COVID-19. Saudara-saudara, kami mohon dengan sangat agar kita semuanya bisa bekerja sama dengan keseluruhan sistem, dengan para petugas, baik yang berada di lapangan untuk mengendalikan kepatuhan kita dalam menjalankan tugas pembatasan sosial berskala besar. Bekerja sama dalam kaitan untuk menegakkan kepentingan kita dalam disiplin untuk tetap di rumah, disiplin untuk menggunakan masker, juga bekerja sama dengan baik dengan para petugas medis manakala kita menjalankan layanan di fasilitas-fasilitas kesehatan. Ini menjadi kunci. Karena apabila kita bisa bekerja sama dengan baik, kita bisa menjelaskan seluruh riwayat kesehatan kita dengan baik pada saat melakukan pemeriksaan kesehatan, baik itu di klinik
di rumah sakit maupun di puskesmas, maka kita akan lebih mudah untuk melakukan tracing, melakukan upaya-upaya pemisahan, upaya-upaya layanan kesehatan yang lebih komprehensif, agar kemudian kita bisa memberikan penanganan dengan tepat. Baik tepat untuk pasien, untuk saudara-saudara yang sakit, maupun juga tepat untuk petugas kesehatan yang melayaninya. Oleh karena itu, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini, baik di pusat maupun di daerah, bekerja berdasarkan pada 6 arahan Presiden untuk membendung penyebaran COVID-19. Yaitu yang pertama, kita akan melakukan pengujian sampel secara masif dan melakukan pelacakan secara agresif terhadap dugaan kontak dekat. Ini menjadi penting dan disinilah letak kerjasama itu dibutuhkan. Sehingga kita tahu dengan pasti siapa yang memiliki kontak dekat atau siapa yang memiliki risiko untuk tertular penyakit ini. Tentunya juga akan diikuti dengan langkah-langkah yang paling bagus, di antaranya adalah langkah yang bisa dilakukan sendiri terkait dengan isolasi yang ketat dan betul-betul dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang berikutnya, manfaatkan layanan konsultasi medis dengan menggunakan teknologi. Telah banyak platform yang disiapkan, ini semata-mata dalam rangka mengurangi kunjungan ke rumah sakit, mengurangi resiko terjadinya penularan selama berada di rumah sakit. Banyak layanan telemedicine yang kita bisa manfaatkan untuk itu. Kemudian yang ketiga, komunikasi yang efektif, komunikasi yang detail, yang baik, yang transparan kepada semua pihak. Komunikasi ini menjadi penting dalam rangka untuk menyatukan pendapat, menyatukan persepsi, agar kita bisa menyatukan sikap, menyatukan tindak dalam rangka untuk memutus dan membendung sebaran COVID-19 ini. Tadi telah kita dengarkan bersama-sama yang keempat, penegakan hukum terkait dengan hal-hal yang menggelisahkan masyarakat, baik itu tentang informasi ataupun tentang pelanggaran-pelanggaran kesepakatan dalam kaitan dengan pembatasan sosial berskala besar. Sudah barang tentu aparat pemerintah, aparat negara bisa bekerja sama dengan baik dengan masyarakat semua, agar penegakan disiplin ini bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, semua berusaha dan semua harus melakukan upaya-upaya untuk memberikan dan memastikan jaminan arus logistik dengan lancar. Baik arus logistik dari pusat sampai ke daerah, maupun arus logistik dari gudang-gudang logistik sampai ke daerah-daerah. Yang terakhir adalah kebijakan stimulus ekonomi yang telah dibuat oleh pemerintah harus betul-betul tepat sasaran. Stimulus ekonomi ini difokuskan pada pemutusan rantai penularan COVID-19. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita sudah memutuskan beberapa daerah yang karena pola epidemiologisnya, yang terdiri dari penambahan kasus yang demikian cepat dari waktu ke waktu, kemudian terjadinya sebaran yang makin luas di berbagai desa, di berbagai kecamatan, di berbagai kabupaten, kemudian sudah jelas terjadi penularan lokal dari satu orang ke orang yang lain, kemudian daerah itu perlu untuk secara kuat melakukan pembatasan sosial, maka sudah beberapa daerah yang sudah diputuskan untuk bisa memberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Yang pertama adalah klaster epidemiologi untuk Jabodetabek. Mulai dari Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, DKI sendiri, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, Kabupaten dan Kota Tangerang, kemudian Provinsi Sumatera Barat, Bandung Raya, Kota Bandung dan sekitarnya, Kota Pekanbaru, Kota Makassar, Kota Tegal. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk bisa meningkatkan makna yang dimunculkan dari pengesahan PSBB ini,
kita akan bisa melihat bagaimana sebaran ini bisa dikurangi, bagaimana sebaran ini bisa dikendalikan dalam seminggu 2 minggu yang akan datang. Inilah yang menjadi ukuran untuk kita lakukan. Kemudian pemerintah telah bersungguh-sungguh untuk menjamin perawatan kesehatan bagi saudara-saudara apabila terjangkit COVID-19. Secara anggaran sudah lebih dari 400 triliun disiapkan oleh pemerintah untuk bukan saja memberikan layanan, tetapi juga bisa memberikan jaring pengaman sosial, sehingga keinginan kita untuk tetap berada di rumah, mengurangi kemungkinan penularan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini bukan pekerjaan kecil, ini bukan pekerjaan yang bisa dilakukan dengan main-main. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mematuhi, bersama-sama disiplin, bersama-sama memenuhi himbauan pemerintah. Karena inilah cara yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kontribusi langsung di dalam penanganan COVID. Kita harus terus-menerus mengikuti perkembangan COVID ini dengan mengikuti berita-berita yang sudah kita siapkan di berbagai situs resmi kita. Baik di portal covid19.go.id, hotline 119, WhatsApp COVID, ada di Halo Kemkes, ada di berbagai media sosial, dan portal milik gugus tugas percepatan penanganan COVID, banyak sekali aplikasi online dan telemedicine yang lain. Secara konsisten, TVRI dan RRI terus menyiarkan berita ini dan diikuti oleh media-media yang lainnya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kita terus bekerja. Data yang kita update pada tanggal 18 April hari ini pada pukul 12.00 adalah sebagai berikut. Bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan spesimen lebih di 45.000 spesimen dari lebih dari 39.000 orang. Ada hasil positif sebanyak 6.248, hasil negatif 33.174. Dari pemantauan yang kita lakukan, orang dalam pemantauan sudah lebih dari 176.000. Dan kemudian PDP ada 12.000. Kita berharap bahwa 12.000 lebih PDP ini betul-betul dalam pengawasan yang ketat. Untuk kemudian kita perhatikan gejala klinisnya dan kemudian kita lakukan pemeriksaan antigen PCR. Karena inilah diagnosa pasti. Kasus sembuh 631 orang, kasus meninggal 535 orang. Sudah seluruh provinsi terdampak. Sudah 221 kabupaten kota yang terdampak. Provinsi yang kemudian jumlah pasien sembuhnya cukup banyak, kita bersyukur ada 205 di DKI, 96 orang ada di Jawa Timur, 44 di Jawa Tengah, ada 43 di Sulawesi Selatan, ada 41 orang di Jawa Barat. Total dari keseluruhan provinsi yang lainnya adalah sebanyak, kasus sembuhnya adalah sebanyak 631 orang. Saudara-saudara, kalau kemudian kita rinci data ini sebagai berikut, sampai dengan hari ini ada 325 kasus baru, sehingga total menjadi 6.248 orang. Ada 24 kasus sembuh, sehingga totalnya menjadi 631. Dan ada 15 pasien sembuh, totalnya menjadi 535. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita yakini bahwa penyebaran ini masih terjadi. Oleh karena itu, mari berpartisipasi lebih banyak dan lebih serius lagi, karena ini permasalahan kita. Partisipasi bisa kita lakukan dengan terus-menerus kita mematuhi anjuran-anjuran pemerintah untuk tetap berada di rumah, menjaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan masker. Terutama pada daerah-daerah yang sudah mengimplementasikan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Mari kita patuhi dengan sepenuhnya. Hanya ini cara untuk kita bisa melakukannya dengan baik. Kemudian kami mohon kepada masyarakat untuk paham betul bahwa pasien-pasien COVID-19 yang sudah sembuh
mereka sudah tidak akan menularkan penyakitnya lagi. Karena persyaratan sembuh diyakinkan bahwa dia sudah negatif di dalam tubuhnya. Banyak sekali berita yang beredar tentang jenazah yang diprasangkakan COVID-19 yang dimakamkan. Sebenarnya tidak ada alasan untuk kemudian menolak jenazah ini. Baik secara medis maupun secara agama. Ketentuan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan, oleh organisasi profesi, ketentuan yang dibuat oleh Kementerian Agama, oleh organisasi Majelis Ulama Indonesia, mengatakan tidak ada alasan kita untuk menolak jenazah. Namun perlu kita pahami bahwa jenazah yang dimakamkan dengan tata laksana pada pengelolaan penyakit menular itu belum pasti jenazah COVID. Yang ada di dalam organisasi profesi adalah penata laksanaan jenazah berpenyakit menular. Hal yang sama juga kita lakukan apabila jenazah itu meninggal karena HIV/AIDS, karena hepatitis B, karena Ebola, karena difteri, karena COVID-19. Semua akan mendapatkan perlakuan yang sama. Amankan jenazahnya agar tidak menyebarkan penularan penyakitnya ke orang lain. Ini sudah menjadi standar teknis baku yang dilaksanakan di dunia kesehatan. Pastikan tidak akan ada cairan sedikit pun yang keluar kepada lingkungan dari jenazah itu. Kita bungkus dengan plastik dan kemudian kita yakinkan di dalam peti yang sudah kedap juga dan dengan ditambahkan antiseptik yang cukup. Oleh karena itu, bukan dimaknai bahwa semua jenazah yang dimakamkan dengan prosedur jenazah dengan penyakit menular selalu dianggap COVID-19. Kasus yang kita sampaikan terkait dengan meninggal karena COVID itu adalah kasus yang meninggal dengan konfirmasi laboratorium positif. Kasus PDP yang belum terkonfirmasi COVID, maka tidak akan kita catat sebagai jenazah COVID-19. Ini yang harus kita pahami supaya tidak semua kasus meninggal di era sekarang selalu dikonotasikan COVID-19. Saudara-saudara sekalian, mari kita lawan COVID dengan meningkatkan imunitas diri. Pastikan kita mendapatkan asupan yang gizi, yang cukup, sabar dan tenang, cukup istirahat, dan cukup juga beraktivitas fisik. Teratur dalam hidup dan munculkan perasaan gembira bersama keluarga. Tetap tinggal di rumah dan pastikan bahwa kita bukan hanya diam di rumah, tetapi saat sekarang paling penting adalah bagaimana kita melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk di rumah. Karena ini menjadi ancaman yang berikutnya yang perlu kita antisipasi, manakala pancaroba ini membawa dampak pada peningkatan kasus demam berdarah. Jaga jarak, pakai masker. Jangan sentuh mata dan hidung sebelum cuci tangan. Pakai sabun dengan air yang mengalir sampai bersih. Kita diuji, gotong royong kita diuji. Tenggang rasa kita diuji. Mari bersatu, dari pusat sampai ke daerah. Desa, RT, RW, sampai ke keluarga. Ini yang harus kita lakukan di dalam menghadapi COVID-19 ini. Oleh karena itu, pastikan kita melakukan ini dengan benar. Pastikan untuk saling mengingatkan, saling melindungi, saling menjadi teladan. Maskerku melindungi kamu, maskermu melindungi aku. Terima kasih, selamat sore. Coba yuk. Oh, batuk. Oh,
OB Herbal aja. OB Herbal, cara herbal meredakan batu. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Ini Pralon, ini udah saya pilihin merek yang paling bagus. Pralon itu merek. Pralon itu pipa. Iya, ini pipa asli merek Pralon. ada tulisannya. Mau pipa yang asli, yang merek Pralon sudah teruji sejak 1963. Pralon, pertama dan terbaik. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal, cara herbal meredakan batu. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Bulan puasa adalah bulan berbagi dengan sesama. Polkan ibadah Anda selama bulan puasa. Polisi Lain mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Polisi Lain, solusi sakit mah dan kembung. Hanox, nyalakan duniamu. Udah 3 hari belum BAB. Microlax mengatasi susah BAB. Gimana sembelitnya? Sudah lancar dan higienis penggunaannya. Microlax nyaman masuknya, lancar keluarnya. Microlax mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal, cara herbal meredakan batu. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Terus Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya, Zaki Arfan. Baru saja tadi kita saksikan bersama jalannya konferensi pers yang disampaikan oleh juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto yang menyampaikan ada penambahan kasus positif sebanyak 325 kasus sehingga total kasus positif saat ini adalah sebanyak 6.248. Kemudian yang sembuh bertambah 24 kasus sehingga totalnya menjadi 631 kasus dan yang meninggal dunia bertambah sebanyak 15 kasus sehingga totalnya menjadi 535 kasus. Sementara itu juga tadi sebelumnya ada juga yang disampaikan dalam konferensi pers oleh Menkominfo Johnny G. Plate yang menyampaikan terkait dengan aplikasi Peduli Lindungi. Peduli Lindungi ini dikatakan ini adalah aplikasi yang aman dan didevelop oleh anak-anak bangsa dan sudah bisa diunduh di baik itu di Google Play Store ataupun juga di Apple Store. Dan aplikasi ini berguna untuk memastikan masyarakat bahwa di lingkungannya apakah ada potensi pembawa COVID-19 sehingga masyarakat diimbau untuk mengunduh aplikasi ini. Dan tadi juga Menkominfo menegaskan bahwa aplikasi ini aman, tidak seperti informasi yang beredar yang mengatakan bahwa aplikasi ini tidak aman dan rawan akan adanya pencurian data pribadi. Karena nantinya data pribadi ini akan dilindungi sesuai dengan keputusan Menteri dan juga nanti data ini akan dihapus ketika kondisi darurat kesehatan saat ini sudah berakhir. Dan juga tadi dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Ahmad Yuryanto, ia mengatakan bahwa gugus tugas ini juga menjalankan tugasnya sesuai dengan 6 arahan Presiden. Yang pertama adalah melakukan uji sampel secara masif, melacak secara agresif untuk kontak dekat. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan layanan konsul medis via platform online bagi Anda yang merasa sakit begitu, kemudian tidak perlu langsung ke rumah sakit, bisa menggunakan aplikasi ini. Ada juga komunikasi yang efektif, detail, baik dan transparan dari masyarakat kepada petugas medis, penegakan hukum terkait hal-hal yang meresahkan baik pelanggaran informasi dan lainnya, dan juga semuanya harus melakukan upaya arus logistik yang lancar dan juga stimulus ekonomi harus tepat sasaran. Itulah tadi yang disampaikan dalam konferensi persnya dan pemirsa demikianlah Breaking News Metro TV kali ini. Informasi terkait COVID-19 dapat Anda saksikan di program-program kami selanjutnya. Saya Zaki Arfan, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Hanox, nyalakan duniamu.
Jaga diri, selamatkan yang lain. Selalu pakai masker saat Anda mempunyai kepentingan mendesak dan harus keluar rumah, di tempat publik atau dalam transportasi umum. Data menunjukkan memakai masker membantu mengurangi penyebaran COVID-19. Sesaat lagi, Metro Hari Ini bersama Zakia Arfan. Selamat sore pemirsa, hari pertama penerapan PSBB di Tangerang Raya, sejumlah pelanggaran masih dilakukan oleh para pengendara. Para petugas gabungan pun masih bersiaga di salah satu checkpoint di Tangerang Selatan. Informasi selengkapnya kami langsung bergabung bersama dengan Valentina Chelsea, langsung dari kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Chelsea, bagaimana jalannya hari pertama PSBB di Tangerang Selatan? Ya, Zakia, sore ini kami memantau dari Jalan Insinyur Haji Juanda, tempatnya di perbatasan Jakarta Selatan dengan Tangerang Selatan. Ini salah satu checkpoint dari 7 checkpoint yang berada di Tangerang Selatan yang mana kami pantau memang dari pagi tadi petugas gabungan baik itu dari kepolisian, kemudian juga TNI, Dishub dan juga Satpol PP terus melakukan pemantauan di salah satu checkpoint ini yang mana bisa dilihat ini saat ini para petugas masih melakukan pemantauan yang mana ini seperti tadi disebutkan masih ada sejumlah pelanggar yang tidak menaati aturan PSBB di Tangerang Selatan. Bisa dilihat masih ada sejumlah pengendara motor ini khususnya yang tidak menaati aturan ini terkait dengan penggunaan masker, kemudian juga masih ada pengemudi kendaraan roda 2 yang masih membawa penumpang namun tidak memiliki alamat yang sama. Dan untuk bagi pelanggar ini tadi para petugas gabungan ini langsung mengarahkan para penumpang roda 2 ini untuk turun sejenak untuk mencatat identitas diri agar ke depan diharapkan ini pada saat mereka melintas ataupun menuju dari Jakarta menuju ke Tangerang Selatan tidak kembali melanggar aturan terkait dengan PSBB. Untuk pemantauan di salah satu checkpoint di Tangerang Selatan tepatnya di Ciputat ini sudah dilakukan sekitar pukul 8 pagi tadi, Zakia, dan ini akan terus dilakukan hingga sore ini masih dilakukan. Dan untuk di hari pertama penerapan PSBB di Tangerang Selatan ini untuk arus lalu lintas di Insinyur Haji Juanda ini bisa dibilang cukup lengang jika kita bandingkan dengan sebelum adanya penerapan PSBB maupun juga sebelum adanya pandemi COVID-19 di Indonesia. Namun di hari pertama penerapan PSBB ini belum ada dilakukan sanksi, namun yang ada adalah hanyalah teguran lisan ataupun juga himbauan sosialisasi dari petugas gabungan terkait dengan PSBB di Kota Tangerang Selatan ini. Zakia. Baik, Chelsea, apakah ada pemberian sanksi bagi pelanggar di hari pertama penerapan PSBB ini? Iya, Zakia, di hari pertama penerapan PSBB di Kota Tangerang Selatan khususnya ini memang belum ada sanksi yang diberikan kepada para pelanggar baik itu roda 2 maupun roda 4. Namun yang dilakukan adalah sosialisasi ataupun juga teguran secara lisan. Jadi bagi para pelanggar khusus kendaraan bermotor ini diminta untuk turun sejenak di pinggir jalan untuk mencatat identitas diri supaya nanti harapannya apabila beberapa hari ke depan pada saat mereka melintas tidak kembali melanggar aturan tersebut. Namun juga dilakukan sosialisasi terkait dengan penerapan PSBB sesuai dengan Peraturan Wali Kota nomor 13 tahun 2020, baik itu terkait dengan kegiatan di rumah, belajar dari rumah, kemudian beribadah di rumah dan juga bekerja dari rumah. Demikian, Zakia. Baik, Valentina Chelsea, terima kasih atas laporan Anda. Dan pemirsa, demikianlah Headline News untuk saat ini. Headline News berikutnya dapat Anda saksikan 1 jam mendatang. Saya Zakia Arfan. Sesaat lagi program Metro Hari Ini akan hadir ke hadapan Anda. Nihau pekan ini menelisik kebijakan PSBB sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dengan adanya PSBB ini, kita jadi terbiasa punya disiplin. Wabah mengubah cara kita menjalani aktivitas, termasuk bagi pelaku seni. Lalu seperti apa musik berbahasa di tengah pandemi? Ditutup dengan melihat kembali perjuangan Wuhan, kota pertama dunia yang melawan COVID-19. Nihau, besok jam 7 pagi. Kesepuhan Kali Tanjung
tempat warisan leluhur dijaga dan pesan-pesan agung dijadikan napas dalam keseharian. Aksara Jawa tekun diamalkan, kidung-kidung sunat dilestarikan. Ika tuduing sarira iku, tuduing sarira nyawa iku sejatine. Melihat Indonesia, senja di tanah Jawa, besok jam 10:30 siang. Pak RT ngungsi dulu, belum makan dari pagi, mau minta makan. Tuh lihat Pak, tuh kondisi tuh Pak, kondisi rumah saya seperti itu Pak, udah keren. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Metro Hari ini bersama saya Zakia Arfan. Sejumlah informasi terkini akan kami hadirkan untuk Anda. Dan ini adalah informasi utama dalam Metro Hari ini. Kawasan Villa Pamulang Tangerang Selatan hingga Pondok Petir Sawangan Depok banjir. Banjir diakibatkan tanggul Kali Angke jebol. Air meluap ke perumahan warga hingga setinggi 1 meter lebih. PSBB hari pertama di Tangerang Raya masih banyak pengendara yang melanggar aturan. Di antaranya pengemudi ojek online yang tetap membonceng penumpang. Mereka yang terjaring razia diminta putar arah atau menurunkan penumpang. Meski diimbau agar tidak mudik, namun ada 114 orang asal Tangerang nekat mudik ke kota Solok, Sumatera Barat. 4 bus yang membawa para pemudik ini dihentikan polisi saat melewati kota Padang dan ratusan orang ini akhirnya dikarantina. Pemirsa, ratusan rumah di perumahan Villa Pamulang, Bojong Sari, Depok, Jawa Barat terendam banjir dengan ketinggian air hingga 1 meter akibat meluapnya air Kali Pesanggerahan. Warga pun mengungsi dan dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Petugas Tagana Kota Depok diturunkan untuk membantu evakuasi warga dengan menggunakan perahu karet. Warga setempat mengatakan musibah banjir terjadi sejak Sabtu pagi tadi. Aliran air Kali Pesanggerahan yang berada di dekat perumahan meluap hingga menggenangi ratusan rumah di Villa Pamulang. Banjir sering menggenangi perumahan Villa Pamulang, terutama di saat musim hujan. Warga pun berharap pemerintah Kota Depok segera menata aliran sungai agar tidak ada lagi banjir yang merendam rumah warga. Di dalam segini Pak, dalam rumah pinggang gini ya. Sampai pinggang ya? Iya, sampai pinggang. Katanya ada yang sampai 1 meter gitu ya, kedalaman. Iya, ada Pak. Tadi selain Ibu, siapa aja yang dievakuasi? Ada anak mungkin? Ada orang? Ada di sana masih anak, cuman di atas sih. Oh, masih ada di dalam? Iya, masih ada. Ini dari semalam atau baru tadi pagi? Ini pagi Pak, 6:30. 6:30 ya? Iya, 6:30 tadi. Hari ini merupakan hari pertama pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayah Tangerang Raya, Provinsi Banten. Masih tampak sejumlah kendaraan lalu lalang di jalanan kota Tangerang Selatan. Inilah visual udara dari tim drone Metro TV seputar kondisi lalu lintas di kawasan Bundaran Alam Sutra Serpong, Tangerang Selatan yang diambil pada Sabtu siang. Tampak arus lalu lintas kendaraan bermotor di kedua jalur menuju wilayah kota Tangerang dan sebaliknya masih ramai dilintasi oleh kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Sementara itu, polisi dan Dinas Perhubungan memasang posko pemeriksaan atau checkpoint di sejumlah titik perbatasan kota, seperti di pos pemeriksaan Rawabuntu, Tangerang Selatan. Petugas mengawasi penerapan social distancing di dalam mobil agar ada pembatasan jumlah penumpang di dalam mobil.
Pelaksanaan PSBB wilayah Tangerang Raya yang berlangsung hingga 14 hari ke depan ini mengatur pembatasan saat berkendara seperti selalu menggunakan masker saat berkendara dan membatasi jumlah orang dalam berkendara hanya 50%. Pada hari pertama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kota Tangerang Selatan, Banten, masih banyak ditemukan pelanggaran oleh pengemudi kendaraan roda 4 di checkpoint pintu exit tol Bintaro. Seperti inilah situasi razia di checkpoint atau pos pemeriksaan di pintu exit tol Bintaro, Tangerang Selatan. Salah satu pengendara mobil berplat merah atau mobil dinas ternyata kedapatan melanggar aturan PSBB. Polisi meminta penumpang yang ada di sebelah pengemudi agar pindah ke kursi belakang. Menurut Kapolsek Pondok Aren, Kompol Afroni, mengatakan pada penerapan PSBB di hari pertama ini, petugas gabungan hanya memberikan teguran lisan serta perintah pindah tempat duduk bagi para pelanggar aturan PSBB. Boleh jalan, tapi hanya barang, bukan penumpang manusia ya. Sementara di hari pertama PSBB di Tangerang Raya, ditemukan banyak pengemudi ojek online yang tetap membonceng penumpang. Petugas gabungan dari polisi, Dishub hingga Satpol PP meminta pengemudi ojek online untuk balik arah atau terpaksa menurunkan penumpangnya. Hal ini tampak di checkpoint di Jalan Daan Mogot, perbatasan Kota Tangerang dengan Jakarta. Tidak hanya itu, petugas juga menemukan pelanggaran penumpang angkutan umum yang duduk berdekatan dengan pengemudi. Wali Kota Tangerang Arief Wimansyah akan mengevaluasi penempatan lokasi checkpoint di beberapa wilayah di Kota Tangerang. Evaluasi tersebut berdasarkan peninjauan Arief saat pembatasan sosial berskala besar di Tangerang Raya yang berlaku mulai hari ini. Hari pertama PSBB, Wali Kota Tangerang Arief Wimansyah bersama sejumlah jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah meninjau sejumlah lokasi checkpoint di Kota Tangerang. Menurut Arief, ada sejumlah posko checkpoint yang kurang tepat sasaran. Pasalnya, dari lokasi checkpoint yang telah ditentukan, ternyata tidak seluruhnya mampu mengontrol pergerakan warga secara maksimal. Apalagi saat penerapan PSBB di hari pertama, pelanggaran ketentuan PSBB oleh warga banyak ditemukan. Seperti belum disiplinnya warga mengenakan masker, menjaga jarak sosial, dan sejumlah pengemudi ojek online yang masih bebas mengangkut penumpang. Evaluasi untuk pemantauan terutama yang di checkpoint jalan lingkungan. Itu rasanya perlu arahan lebih lanjut. Tadi saya sudah menyampaikan ke Pak Wakil dan Pak Asisten 1 nanti untuk koordinasi dengan kecamatan, dengan kelurahan, termasuk juga lapisan masyarakat yang ingin ikut melakukan pengawasan begitu terhadap warga masyarakatnya Pak RT, Pak RW. Jadi mudah-mudahan semua bisa berpartisipasi mensukseskan PSBB di wilayah Kota Tangerang. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi pihak RSUP Dr. Karyadi Semarang, Jawa Tengah memastikan pelayanan medis tidak terganggu meski ada 46 tenaga medis yang tengah menjalani isolasi usai dinyatakan positif COVID-19. Ada yang bisa saya bantu? Oke, Wudel, tunjukkan. Batuk, Boots Expectorant, Boots Antitusif. Oke, Wudel, menuju gedung AHA. Dari jadi AHA. Ini, Pak, biar lega. Sendi sehat, Osteocom. Osteocom dengan MSN. Osteocom? Halal. Betul itu, Osteocom. Halal. Osteocom, sendi sehat terawat dari Lapi. Panas hair dryer bikin rambut rusak. Tapi aku butuh. Cukup sebutir Ellipse sebelum hair dryer. Dengan Ellipse, rambut tetap sehat walau sering di hair dryer. Ellipse, my heat protection. Kenapa panas hair styling tiap hari?
Nggak usah khawatir. Rahasianya, Ellipse dengan Heat Protection. Melindungi rambut dari panasnya alat hairstyling. Sebutir Ellipse sebelum hairstyling. Ellipse My Heat Protection. Aduh, ototku jadi nyeri gara-gara kamu, Aladin. Oh, Ratu nyeri otot pegelinu. Pakai koyo cabe dong. Wah, aku udah sembuh. Panasnya mantap. Dia mengeluarkan sesuatu. Ternyata Oke Plus. Oke Plus kini semakin oke. Anti air, mereka kuat, plesternya berpori, teksturnya elastis. Mas Eko lagi membawa bola. Dia tembak, masuk Mas Eko. Oke Plus memang oke. Ingat, menjaga kesehatan mata sangatlah penting. Nah, untuk itu diperlukan Clear Eye yang mampu merawat kesehatan mata kita. Mau mata clear? Ya clear ye. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Di balik pesta otot kemenangannya, ada Hotin Balsam Otot Extra Hot. Di balik perjuangan ekstranya, ada Hotin Balsam Otot yang redakan pegal dan nyeri ototnya. Baru, Hotin Balsam Otot Extra Hot. Ekstra pula isinya. Tahukah Anda, usia bertambah, kebutuhan nutrisi pun berubah. Minum Ensure, nutrisi seimbang dengan triple protein, omega 3 dan 6, vitamin, mineral, dan rendah laktosa. Kekuatan untuk aktif sepanjang hari. Ensure. Sudahlah Andino ya, kalaupun dia menipu kamu, udah itu urusan dia sama Tuhan. Dan menyesal sampai hari ini. Setelah dewasa dan aku ingin bernafas sedikit, Tuhan kasih tambah lagi beban sama aku. Ayahku meninggal di pangkuanku pada saat aku dan ayahku lagi bertengkar. Aku marah pada Tuhan. Kick Andy, Andy's Note, besok jam 7 malam. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Pemirsa, pihak RSUP Dr. Karyadi memastikan jika pelayanan medis untuk masyarakat tidak terganggu meski 46 tenaga medis mereka tengah menjalani isolasi usai dinyatakan positif COVID-19. Pernyataan disampaikan langsung oleh Direktur Utama RSUP Dr. Karyadi, Dr. Agus Suryanto. Menurutnya hingga saat ini tugas pelayanan masyarakat terutama penanganan pasien COVID-19 tetap berjalan normal sesuai dengan ketentuan yang ada. Pihak RSUP bahkan mengaku tidak mengalami kekurangan tenaga medis meski belakangan diketahui 46 tenaga medisnya menjalani isolasi di Hotel Kesambi Hijau Kota Semarang karena dinyatakan positif COVID-19. Meski telah menjalankan protokol penanganan pasien dengan sangat ketat, Agus mengakui masih ada sejumlah celah sehingga dalam perawatan pasien tetap ada insiden penularan virus dari pasien ke tenaga medis. Untuk itu pihaknya meminta para pasien yang hendak berobat untuk jujur saat mendatangi rumah sakit. Seperti yang diberitakan sebelumnya, sebanyak 46 tenaga medis di Rumah Sakit Umum Pemerintah atau RSUP Dr. Karyadi Semarang dinyatakan positif COVID-19. Informasi ini juga dibenarkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Menurutnya total terdapat 46 tenaga medis yang positif COVID-19. Mereka terdiri dari dokter spesialis penyakit dalam, bedah, THT, mata, dokter kulit, dan dokter opsin. Kerjasama sama pemerintah provinsi. Keadaan kami baik-baik, sehat semuanya. Tenaga medis ini di rumah sakit merupakan kelompok rentan yang akan tertular suatu penyakit. Nah, bicara tentang kenapa kok bisa tertular, jadi kondisi saat ini memang kita agak sulit untuk membedakan mana yang COVID maupun tidak, terutama yang tanpa gejala ya, OTG. Itulah sebabnya maka kita selalu tadi saya sampaikan bahwa himbauan kami beserta para stakeholder yang ada di Jawa Tengah untuk
semua masyarakat untuk menyampaikan secara apa adanya dan tidak perlu takut, tidak perlu ragu kepada tim kesehatan, sehingga kami bisa mengidentifikasi secara baik dan bisa menangani secara baik. Pemirsa, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa tidak bisa menahan air mata saat mendengar curahan hati tim medis RSPAD Gatot Subroto dalam telekonferensi beberapa waktu lalu. Momen tersebut berlangsung haru dan banjir air mata. Bahkan istrinya, Hetty, menangis mendengar pengorbanan tim medis yang saat ini berjuang di tengah pandemi virus corona. Terima kasih, Pak. Halo teman-teman, kita mau dapat madu dari Kasak dan Ibu Kasak. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah.